Meski pemilihan umum (pemilu) digelar pada 2024, partai politik sudah mulai melakukan berbagai manuver. Semua pihak diingatkan menghindari politik identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, politik identitas akan berbahaya bagi kesatuan bangsa dan negara. Menurutnya, yang diperlukan dalam setiap kontestasi politik, yakni identitas politik, bukan politik identitas. Jangan melakukan politik identitas, tetapi identitas politik boleh. Identitas politik itu tidak terhindarkan. Tapi politik identitas itu berbahaya bagi kesatuan kita sebagai bangsa. Bahkan kemanusiaan juga kalau sudah masuk ke politik identitas, ujar Mahfud. Dia menjelaskan, politik identitas dan identitas politik memiliki perbedaan signifikan. Politik identitas akan berusaha menguasai dan mendiskriminasi kelompok lain. Setiap kelompok politik, setiap organisasi politik dan punya identitas diri. Tetapi politik identitas menggunakan identitasnya untuk menguasai dan mendiskriminasi seakan-akan orang lain salah, ujarnya. Mahfud juga menyatakan, manusia, apapun agamanya, apapun rasnya, dan dimanapun tempatnya, harus bersaudara dalam membangun kemajuan bersama. Sementara itu Presiden Jokowi mengajak para tokoh agama meningkatkan kontribusi agama dalam menyelesaikan masalah dunia untuk mengurangi rivalitas dan menghentikan perang demi dunia yang damai. Yang juga sangat penting, tokoh agama dari berbagai agama harus bekerja sama meningkatkan kontribusi agama dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia. Ini dilakukan untuk mengurangi rivalitas dan menghentikan perang demi dunia damai, tutur Jokowi. Dia menjelaskan, tokoh-tokoh agama dari agama yang berbeda telah menjadi bagian utama dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh agama yang berbeda ini juga menjadi bagian utama mempersatukan Indonesia pada 1945. Tokoh-tokoh agama yang berbeda juga menjadi penting untuk mempersatukan Indonesia. Bahkan, tokoh agama yang berbeda juga menjadi penting untuk mensukseskan program pembangunan pemerintah Indonesia, ungkapnya. Jokowi mengungkapkan, berkat kontribusi dari tokoh-tokoh agama, seperti melalui masjid, gereja, pura, wihara, serta kelenteng, telah menjadi pusat literasi masyarakat di berbagai bidang. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang tumbuh oleh tempaan sejarah, melintasi prahara demi prahara. Mulai dari sejarah kolonialisme, pergolakan politik, otoritarianisme Orde Baru, dan kini demokrasi. Demokrasi telah memberikan Indonesia jalan terbaik bagi rakyat berpartisipasi untuk mempertahankan hak-hak dan kewajiban konstitusionalnya. Lebih dari itu, Indonesia juga negara Pancasila. Sejarah Pancasila adalah sejarah nilai-nilai dan prinsip keutamaan, jelasnya. Menurut Yakut, Pancasila ditetapkan paling tidak untuk memenuhi dua fungsi. Pertama, sebagai simbol mengukuhkan pendirian negara Republik yang merdeka. Di sini, Pancasila berfungsi praktis dalam arti sengaja dipilih untuk menjamin suatu kesatuan dan integrasi politik yang bernama Republik Indonesia. Dengan itu, Pancasila diposisikan sebagai visi bersama bagi pencapaian tujuan-tujuan negara bangsa yang diperjuangkan. Pancasila adalah sign of unity, paparnya. Kedua, Pancasila juga dikukuhkan sebagai wawasan politik atau dasar negara. Ini nampak dari konstruksi Soekarno yang secara eksplisit mengkomparasikan Pancasila secara setara dengan filsafat dan ideologi-ideologi lain seperti Marxisme, liberalisme, dan San Min Cui. Namun demikian, jelas Yakut, Pancasila bukanlah ideologi politik partikular yang tertutup dan sistematis total,
sebagaimana Marxisme maupun liberalisme. Presiden Soekarno lebih menekankan fungsi implisit Pancasila sebagai sign of unity untuk republik yang merdeka.